Meningkatkan kecepatan tubuh masing-masing hingga batasnya, mereka dengan cepat berkumpul menuju medan perang tempat Su Yang dan yang lainnya berada. Di langit, awan ungu hitam muncul dengan cepat, dan di atas awan itu berdiri dengan bangga 7 tetua penjaga teratas yang juga mengenakan jubah ungu. Di antara ketujuh orang tersebut, 2 orang wanita adalah gadis berambut putih tinggi dan tampan, dan perbedaan antara penampilan dari 5 orang yang tersisa agak jelas, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan karakteristik, yaitu aura yang keluar dari diri sendiri sangat kuat. Anak ketiga, lawan macam apa yang menurutmu akan kita temui kali ini? Salah satu dari mereka menjilat perut buncitnya dan menggendong pria mirip tong raksasa di bahunya, menanyakan pertanyaan ini. Pemabuk bau, mungkinkah kamu juga takut? Salah satu wanita berambut putih tertawa dan menggoda Yan Yan. Omong kosong, apakah kamu sudah melupakan Wu Mei? Kali ini mungkin pembangkit tenaga listrik teratas yang diramalkan oleh Dewi Tenun Impian. Tampaknya ketika Dewi Zimeng disebutkan, wajah orang-orang ini semuanya berubah. Ini benar, bahkan Dewi Tenun Mimpi tidak bisa mengetahui nasib orang-orang ini. Mereka pasti variabel yang tidak bisa diremehkan. Tidak peduli apa, kami akan membuat mereka membayar harganya. Ya, warisan pelindung Tao hanya bisa menjadi milik kita, tidak ada orang luar yang bisa terlibat. Gadis berambut putih lainnya berkata dengan marah, dan ketujuh orang itu mempercepat pada saat yang sama, dengan cepat bergerak mendekati arah medan perang. Samar-samar, pertarungan puncak yang menentukan pola kekuatan pertempuran pertama Yun Mengze akan segera terjadi. Dan pertempuran ini juga akan menjadi pertempuran epik bagi Su Yang untuk mencapai puncak kekuatan baru. Hehe, semut rendah hati, masih menyebut dirinya Sura. Siluet besar samurai ksatria hitam jatuh langsung ke jiwa Dewa Sura. Anda harus tahu bahwa tubuh jiwa seniman bela diri hitam ini adalah jiwa yang benar-benar lengkap, berbeda dengan Dewa Sura di belakang Su yang hanya wujud yang rusak, dan kekuatannya jauh dari mampu bersaing dengan seniman bela diri hitam di depannya. Alasan mengapa perbedaan nafas antara keduanya tidak besar adalah karena warisan mendalam Su yang lebih dari 100.000 tahun digunakan untuk menebusnya. Nak, jangan sombong denganku. Saat Lao Su menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan keilahian, kamu masih bayi kecil. Memang, menurut kata-kata Dewa Asura, di antara kekuatan utama di seluruh domain dewa, Kuil masih merupakan penguasa absolut dalam namanya, yaitu kumpulan dewa kuno pertama yang dipimpin oleh kelompok pertama dewa kuno yang lahir setelah umat manusia menjadi dewa dan memadatkan ketuhanan. Oleh karena itu, jika Dewa Shuro masih memiliki wujud dewa yang benar dan lengkap, maka prajurit ksatria hitam jelas bukan lawannya. Bagaimana mungkin Dewa Shuro, yang telah naik ke puncak, memiliki pengetahuan umum tentang prajurit Black Lord di depannya? Menurut pendapatnya, pembangkit tenaga tingkat dewa yang mengolah kekuatan pilar jiwa di dunia adalah sampah para dewa yang tidak bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Tian Jiao tak tertandingi yang telah berkultivasi menjadi dewa? Dapat dikatakan bahwa kebanggaan pembuluh darah Shuro diperlihatkan dengan jelas oleh Dewa Shuro dan Su Yang. Ya Tuhan, aku tidak bisa berpikir bahwa Brother Ayang masih tidak kalah ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sebenarnya. Dia benar-benar sosok tingkat pemimpin dari ras manusia. Pada saat ini, adegan di medan perang disaksikan oleh Si Lingyun, yang tidak melakukan gerakan apapun untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa tidak mengagumi Su Yang dari lubuk hatinya. Brengsek, kalian menekan bosku dengan kekuatan setingkat dewa, itu benar-benar tidak tahu malu. Long Kun tidak tahan lagi. Meskipun basis kultivasinya jauh lebih rendah dari Su Yang, dia sekarang memiliki darah burung phoenix di tubuhnya dan memiliki tubuh abadi nirvana sejati. Bahkan jika dia adalah kekuatan tingkat dewa di depan dia ingin membunuhnya sepenuhnya. Dia juga sangat sulit. Saat ini, Long Kun punya cukup modal untuk berdiri bersama Su Yang. Ketika dia melangkah maju untuk menghadapi paksaan tingkat dewa prajurit Fang Heijue, semua orang di tim terkejut dari hati untuk sesaat. Dahulu kala, Long Kun juga merupakan karakter kecap yang hanya akan memegang paha Su Yang dan menangis untuk ayah dan ibunya, tetapi sekarang dia telah menjadi tangan kanan yang bisa berdiri sendiri di samping Su Yang. Hahaha, nak, ketika kamu merasakan kehadiran, tapi tidak sekarang, aku tidak ingin melihatmu terluka.
Ketika Long Kun mendengar kata-kata Su Yang, untuk membuktikan bahwa dia dapat membantu bos berbagi bagian dari tekanan, dia menembak bocah gembala yang memiliki ksatria hitam di depannya saat itu juga. Aku tidak bisa menahan diri. Bocah gembala iblis itu hanya melontarkan 4 kata ini, tetapi ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba berhenti bergerak, dan perubahan gerakannya yang anehlah yang menyebabkan Long Kun, yang sudah bergegas di depannya, kecemburuan muncul dari kedalaman jiwa. Keraguan inilah yang membuat Long Kun berada di bawah tekanan yang lebih kuat. Di saat berikutnya, bayangan pedang yang tidak diketahui tiba-tiba jatuh di atas kepala. Itu bukanlah kekuatan Demonized Demon Boy, seolah-olah muncul dari udara tipis. Seberapa kuat bilah pedang raksasa itu? Saat itu mengunci nafas Dragon Kun, itu meledak ada suara yang luar biasa dari nyanyian naga. Pada saat yang sama, Long Kun terpaksa mulai mundur dengan cepat. Pada saat inilah awan ungu di langit perlahan turun, dan 7 tim penjaga puncak akhirnya muncul. Sial, itu mereka. Orang-orang di kota Yunmeng benar-benar khawatir. Melihat abu dari pagoda indah yang telah hancur menjadi ketiadaan, Xiao Hua merasa tidak berdaya. Pada saat ini, semua orang tidak tahu apa arti pagoda yang indah ini bagi Xiao Hua, perhatian semua orang terfokus pada medan perang. Orang fanatik yang berani masuk ke kota Yunmeng, sungguh sekelompok orang yang tidak hidup atau mati. Ling Yao, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba menembak. Bayangan pedang yang kuat muncul kembali di belakangnya, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan panik, dan mengarah ke wajah tamu tak diundang ini adalah serangan sengit. Ling Yao tidak terlalu dekat dengan orang-orang ini, dia hanya menggunakan cara seperti itu untuk membuat persidangan, hanya akhir dari persidangan yang mengejutkan semua orang. Anda tahu, pedang surgawi Ling Yao cukup kuat, tetapi ketika cahaya pedangnya yang tak berujung terbang ke tim penjaga teratas ini, 5 dari 7 anggota dari seluruh tim menembak pada saat yang sama, memadatkan asal penjaga yang kuat. Cahaya ungu merah ini benar-benar menyebabkan semua bilah cahaya bekas luka pedang yang dimainkan oleh Ling Yao benar-benar runtuh. Master Soul Pillar, izinkan kami membantu Anda memecahkan kantung anggur dan kantong beras ini, Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Jelas terlihat dari nada suara pemimpin di antara ketujuh bahwa identitas anak gembala sudah diketahui oleh mereka, dan memiliki posisi penting yang tidak dapat diabaikan di seluruh sistem kota Yunmeng. Hehe, harusnya aku kemari siapa biar tidak bermoral. Ternyata hanya kantong arak dan karung berasmu saja yang berani datang ke kota Yunmeng kita untuk melakukan apapun yang kamu mau. Tidak tahukah kamu bahwa padang rumput ini adalah tanah terlarang kita? Anak gembala berani menyinggung, kamu benar-benar tidak sabar. Petik 2. Di antara 7 penjaga teratas, salah satu dari 2 wanita berambut putih disebut orang Ling, tetapi seorang wanita dengan mulut patah, yang membicarakannya sebelum pertempuran, ternyata Long Kun sangat tidak sabar. Saya berkata, Anda wanita tua, bisakah Anda mengurangi sedikit kata-kata? Kicauannya benar-benar mengganggu. Long Kun, pria ini, telah menjadi pelacur sejak dia masih kecil. Kecuali ibu mertuanya, dia tidak pernah mengagumi beberapa orang dalam hidupnya. Ada satu pemimpin Phoenix dan satu kaisar. Yang lain bisa menjadi dia jika mereka katakan lebih banyak. Teman-teman, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan rasa hormatnya, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk berhadapan dengan wali teratas di depan mereka, bahkan jika orang-orang ini terlihat sangat kuat, tetapi ingin membiarkan Long Kun memandang tinggi mereka, itu sama sekali tidak mungkin. Huff, menurutku kamu sudah tidak sabar dengan hidupmu, beranikah kamu berjuang untuk hidup mati dengan gadis ini? Meskipun mulut Aling ini patah, dia adalah gadis pemberani dengan antusiasme yang tidak pernah serakah untuk hidup atau takut mati, tetapi dia langsung berbicara dengan Long Kun. Tapi sekarang, Long Kun, yang telah mendapatkan kekuatan nirwana darah burung Phoenix, bisa kehilangan momentumnya untuk seorang gadis kecil. Dia merespon di tempat, dan keduanya naik ke langit dan meninggalkan medan perang utama di pada saat yang sama, Deputi ingin berjuang untuk hidup dan mati. Sebaliknya Aling tidak memiliki banyak pemikiran. Gadis ini bukan tipe orang yang licik, hanya melihat Long Kun menolak untuk menerima dan ingin memberinya pelajaran. Dia begitu kuat di tulangnya sehingga dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun keluar timnya untuk menjadi lebih kuat. Namun, tindakan kedua orang ini,
di mata orang lain yang bisa menggunakan otaknya, hanyalah kesepakatan yang tidak adil. Anda tahu, Long Kun, sebagai kekuatan utama dalam barisan Su Yang, begitu mudah diambil oleh identitas wali di sisi berlawanan, yang jelas merugikan seluruh tim Su Yang. Sial, bukankah ini idiot? Aku dituntun pergi oleh wanita itu dalam beberapa kata. Bukankah dia tidak yakin ini bukan waktunya ketika dia sendirian dan agresif, dan dia ingin merasakan keberadaan, dan dia tidak akan terlalu radikal. Petik 2. Ling Yao dengan tegas mengeluh tentang hal itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa temperamen Long Kun masih begitu kuat, dan Long Kun, yang dipindahkan dari medan perang utama pada saat ini, juga menempatkan tim Su Yang ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan lagi. Hehe, tampaknya orang-orang di tim Anda tidak terlalu cerdik. Jika ini masalahnya, maka kita tidak perlu terus membuang waktu. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan, atau segera keluar dari kota Yunmeng, atau kalau tidak, kalian semua. Semua orang akan mati di sini. Petik 2. Tentu saja, jika Anda ingin menolak untuk diburu oleh kami, Anda harus membayar dengan harga tertentu, yaitu setiap orang mematahkan lengan atau kaki. Jika Anda memilih untuk menghindari rasa sakit seperti ini dan hanya menghapus kultivasi Anda sendiri, kami juga dapat memperlakukan Anda sebagai anjing yang berduka dan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Penjaga teratas nomor 2 berkata dengan sentuhan ejekan dalam cuaca dingin, tetapi begitu suaranya jatuh, Xiao Hua sudah tak tertahankan, melayang ke udara, dengan dingin menatap kelompok penjaga di depannya. Sisa 6 dari kalian bisa disajikan bersama atau dalam kelompok. Saya cukup. Bunga kecil, jangan impulsif. Su Yang buru-buru angkat bicara, tapi sebelum dia terus membujuknya, Asura Totem di belakangnya menunjukkan senyuman, jangan khawatir, kamu masih meremehkan kekuatan. Xiao Hua, nama Xiao Yao Daojun mungkin karena orang-orang ini semua ada di depan kamu. Aku belum banyak mendengarnya. Alangkah baiknya membiarkan mereka memiliki pengalaman yang panjang hari ini. Su Yang tiba-tiba berpikir bahwa dia bukanlah orang yang paling tahu tentang Xiao Hua, tetapi Dewa Shuro di baliknya. Mendengar apa yang dia katakan, kekhawatiran Su Yang sangat lega, dan dia tidak terus menghentikan gerakannya, tetapi 6 dari 7 orang yang tersisa langsung bergegas keluar 3. Gadis kecil, kami akan membuat pengalamanmu putus asa. Pria dengan tong anggur besar di pundaknya berkata dengan dingin, dan di belakangnya ada seorang wanita berambut putih dan seorang penjaga atas berpakaian seperti pembunuh muda. Kelompok 3 orang mengepung Xiao Hua. 3 sisanya tidak diragukan lagi adalah 3 orang terkuat di dunia, tim penjaga teratas, dan bagaimana mengalokasikan kekuatan tempur yang tersisa adalah kuncinya. Gadis kecil, hehehe, mungkin kamu harus memanggilku nenek agar lebih pantas, anak-anak. Anak gembala iblis dan Su Yang harus memiliki duel puncak 1 lawan 1, yang berarti si Ling Yun dan Ling Yao harus secara terpisah menanggung 3 penjaga teratas di depan mereka. Meskipun Xiao Hua kuat, menghadapi 3 penjaga teratas saja adalah batasnya, bagaimana mendistribusikan ketiga orang ini adalah masalah besar. Dan pada saat ini, Ling Yao mengambil inisiatif dan melihat ke-6 penjaga lainnya di depannya dengan dingin, di antara mereka, yang terkuat juga adalah seorang pendekar pedang. Kamu dan aku sama-sama tukang reparasi pedang. Karena kamu yang terkuat di antara ke-7 orang ini, bagaimana dengan pertarungan yang adil antara kamu dan aku? Tanpa ragu-ragu, pemimpin penganut Tao itu mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu jangan salahkan aku karena menindas gadis itu. Begitu suara itu turun, mereka berdua naik ke udara pada saat yang sama dan pindah ke sub medan perang lainnya, tidak ada keraguan bahwa duel antara kedua pria itu juga harus menjadi pertempuran epik yang menghancurkan bumi. Faktanya, Ling Yao memilih orang ini sebagai lawannya karena obsesi khusus. 2 penjaga atas yang sama kuatnya diserahkan kepada si Ling Yun sendiri, yang sangat tidak nyaman. Tahukah Anda, kemampuan tempur si Ling Yun yang sebenarnya tidak kuat, dan dia kurang pengalaman. Apakah dia bisa menghadapi salah satu dari 2 orang ini sendirian adalah masalah besar, tapi sekarang dia harus bertarung 1 lawan 2, yang hampir mustahil. Pada saat ini, Su Yang membuang pedang raja, dan jiwa pedang jatuh di sisi si Ling Yun untuk pertama kalinya. Di sisi lain, jiwa semesta warna 9 Zong muncul kembali sebagai tempat berlindung fisik lainnya, dari si Ling Yun. Dengan adanya 2 warisan besar ini,
hal itu dapat dianggap memberikan jaminan keamanan terbesar bagi Si Lingyun. Namun, ini juga berarti bahwa kekuatan eksternal yang dapat digunakan Su yang telah melemah hingga ekstrim. Keadaan totem Dewa Sura yang awalnya dia miliki bukanlah bentuk lengkap tingkat dewa yang sebenarnya. Menghadapi kekuatan iblis puncak lawan dan ortodoksi tingkat dewa sejati, Su yang sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan keras. Tidak, kata-kata bos terlalu berbahaya untukmu. Si Lingyun dengan tegas menolak strategi ini, tetapi Su yang hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Percayalah, jika Anda masih mengenali saya sebagai bos, Anda harus merasa bahwa saya adalah orang terkuat di dunia. Saya pikir ini seharusnya menjadi beberapa ucapan sombong Su Yang, tetapi kata-katanya tidak diragukan lagi memberi Si Lingyun dorongan dan penghiburan yang besar. Keduanya saling memandang, dan Si Lingyun mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, bos, aku tidak akan mengecewakanmu. Serahkan keduanya padaku." Meskipun pengalaman tempur Si Lingyun yang sebenarnya jauh dari sebanding dengan siapapun di medan perang ini, dia kuat karena batas atasnya terlalu tinggi. Alam Jiu Qiao Ling Longxin benar-benar menghancurkan siapapun di luar Su Yang dan Xiao Hua. Alam jiwa, dan dengan bantuan artefak jalan suci Tianyin, potensi strategisnya sendiri juga tak terukur, dan hasil akhir dari pertempuran ini masih belum diketahui. Satu-satunya hal yang dapat ditentukan adalah, sebagai perbandingan, kekuatan pertempuran sebelumnya melawan 4 jiwa naga jauh lebih rendah dari pertempuran di depannya. Meskipun 4 jiwa naga semuanya adalah jiwa tingkat atas, kecuali naga kelima, 3 jiwa naga lainnya tidak dalam postur puncak, juga tidak memiliki kelebihan dari kekuatan fisik. Dan 7 penjaga dan bentuk lengkap di depan mereka semua iblis tingkat dewa adalah penampilan puncak. Dilihat dari kekuatan keras saat ini, intensitas pertempuran saat ini harus sekitar 50% lebih kuat dari pertempuran jiwa naga. Bagi Su Yang dan yang lainnya, tekanannya tidak diragukan lagi sangat besar, tetapi itu telah menjadi yang terkuat dalam merangsang potensi tertinggi mereka. Batu ujian. Hahaha, sangat bagus. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, jadi mari kita coba lihat siapa pemenangnya. Betapa arogannya postur bocah gembala itu setelah didemonisasi. Setelah kata-katanya, pertempuran pertama perjalanan Yun Mengze tim Su Yang akhirnya dimulai. Gemuruh, bocah gembala iblis dan Su Yang keduanya mengeluarkan aura terkuat mereka pada saat yang sama, dan turbulensi gunung dan sungai yang bergolak inilah yang membuka awal pertempuran epik ini. Pada saat yang sama, medan perang besar lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Bentrokan pertama yang terjadi adalah perselisihan antara Long Kun dan Ah Ling yang berambut putih. Saat kekuatan api di luar tubuh Long Kun terbakar, itu benar-benar mengejutkan Ah Ling di depannya. Tanpa diduga, kamu memiliki orang berkepala dingin, yang memiliki berkah besar dan mewarisi darah burung Phoenix, jadi kamu juga memiliki kekuatan nirvana. Long Kun terkekeh dan menyeka hidungnya, jarang dia merasa superior di depan lawan ini, yang membuatnya sangat bahagia. Bagaimanapun, sebelum ini, Long Kun tinggal di sisi Su Yang, dan dia jarang merasakan keunggulan ini, meski dia cukup kuat, rekan satu tim di sekitarnya hampir tidak lebih lemah darinya. Tetapi setelah bertemu dengan gadis di depannya, niat bertarung Long Kun telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepercayaan dirinya yang kuat juga membuatnya penuh pesona saat ini. Adapun penampilannya yang mendominasi saat ini, saya khawatir dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi itu membuat Ah Ling terkejut di depannya. Ah Ling, gadis itu, terus terang, sebenarnya adalah yang terlemah di antara penjaga teratas, dan yang termuda. Dia telah dipromosikan ke status penjaga teratas hanya dalam 100 tahun. Kemampuan terbaiknya juga adalah kontrol elemen. Itu kebetulan ditekan oleh nyala api Phoenix Long Kun, tetapi perselisihan tentang kekuatan yang tidak setara membawa perubahan tak terbayangkan dalam takdir Long Kun dan Ah Ling di depannya. Gemuruh. Dengan semburan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi, Long Kun turun seperti dewa api, dan tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh api Phoenix yang mempesona. Pada saat ini, kecepatan tubuhnya meningkat hingga batasnya, dan dia tiba-tiba berbalik ke Ah Ling tanpa memperingatkan dan menamparnya. Pukul dada gadis itu. Aku bodoh. Dasar mesum, kamu masih bermain-main dengan pikiran buruk seperti itu bahkan saat kamu bertengkar, lihat apakah nona tua kamu akan memberimu pelajaran. Namun, meskipun Long Kun tidak bisa dikatakan tidak
Bersalah, dia jelas bukan orang yang jahat. Dia hanya melakukan tembakan murni naluriah. Dia tidak menyangka bahwa Ah Ling sangat lambat dalam reaksinya sehingga dia hampir membiarkan dirinya mendapat pukulan. Wajah menggoda Ah Ling memerah dan melancarkan serangan balik. Segera setelah itu, saya melihat Ah Ling. Pada saat dia melepaskan kemampuan fisiknya yang ekstrim, totem Qian yang mirip dengan burung merak muncul di belakangnya. Merak besar ini sebenarnya adalah binatang pengorbanan Ah Ling, dan itu juga semacam spesies prasejarah yang sangat langka disebut Raja Burung Gereja Berkepala Tiga. Saat burung merak melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, ia tampak lebih besar dari tubuh Phoenix, tetapi kekuatannya jauh dari sebanding dengan warisan Phoenix yang sebenarnya. Wah, hahaha, kurasa binatang kurbanmu bukan burung besar, sayang sekali. Kamu juga harus tahu bahwa Phoenixku adalah kaisar burung. Setiap totem burung akan dihembuskan ke depanku. Supres, lihat bagaimana Anda bisa bersaing dengan kekuatan Phoenix saya. Petik 2. Begitu suara Long Kun jatuh, dia tiba-tiba melipat tangannya, dan menembakkan cahaya pedang Phoenix yang sangat terang. Itu adalah pedang mengerikan yang mengguncang pegunungan dan sungai yang benar-benar dipadatkan oleh kekuatan api Phoenix. Gemuruh. Aku hanya mendengar getaran histeris, dan gunung di depanku terbelah menjadi dua bagian, namun, kecepatan tubuh Ling jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Long Kun, hanya pedang ini tidak meretas tubuhnya. Pada saat yang sama, Ah Ling juga meluncurkan gelombang pertama serangan balik yang kuat terhadap Long Kun. Bocah Bao, lihat triknya. Pada saat berikutnya, Ling ini benar-benar memanipulasi totem burung merak di belakangnya, menciptakan pusaran angin kencang yang mengguncang bumi, dan kekuatan badai yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama, mengkondensasi tiga kekuatan destruktif seperti tornado ke segala arah, dan mengunci naga itu. Pada saat yang sama, tubuh Kun, saat kekuatan ini digunakan, langit di seluruh area padang rumput jatuh ke dalam kondisi pasir dan bebatuan terbang. Hehe, aku tidak menyangka kamu ibu mertua masih memiliki beberapa kemampuan, tetapi menilai dari kekuatan yang kamu dapat memanggil Feng Xia saat ini, kekuatanmu seharusnya sudah melampaui orang-orang di Xuanmen. Gadis aling ini menunjukkan ekspresi bingung, tapi dia terlihat sedikit lucu dan imut. Barang macam apa itu Xuanmen, apakah itu lebih baik darimu? Long Kun memasang ekspresi menyeringai, tiba-tiba menjadi sedikit marah, dan naik ke udara lagi. Kali ini dia langsung terbebas dari blokade tiga angin di wajahnya. Apa menurutmu hanya kamu yang bisa mengendalikan kekuatan badai? Pada saat berikutnya, Long Kun tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia mengubah semua api Phoenix-nya menjadi tiga pusaran gila ini. Saat badai tak berujung menyapu, Long Kun benar-benar melakukan gerakan yang tidak diharapkan Ah Ling sama sekali. Long Kun, yang telah melepaskan diri dari pusaran badai, kembali ke posisi inti pusaran badai lagi. Sekarang, aku akan membiarkanmu memahami betapa menakutkan kekuatan sebenarnya dari klan Phoenix-ku. Begitu suara itu jatuh, Long Kun mengubah ketiga pusaran badai ini menjadi tiga titik pengumpulan api paling menakutkan dalam waktu singkat. Semua elemen tenaga angin sebenarnya diasimilasi menjadi kekuatan api oleh kekuatan api Phoenix. Pada saat yang sama ketika elemen nafas atribut angin benar-benar hilang, ketiga pusaran ini menjadi tubuh energi Long Kun sendiri, dan pada saat yang sama mereka didorong kembali ke sisi lain medan perang, alih-alih menjadi pembawa energi inti yang mengancam Ah Ling. Apa, bisakah ini terjadi? Gunakan kekuatan api untuk mengasimilasi atribut angin saya. Ah Ling benar-benar tercengang, dan merasakan kekuatan tubuh Long Kun untuk pertama kalinya pada saat ini. Meskipun bocah Bao ini tidak terlalu fleksibel dalam pikirannya, kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Setelah mengenali sebagian dari kekuatan Long Kun dari hati, Ah Ling juga merilis kartu hall keduanya saat ini. Saya harus mengakui bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang saya kira, tetapi ini tidak dapat mengubah celah kekuatan antara Anda dan saya. Jika Anda dapat menghentikan trik saya ini, Anda juga akan mendapatkan rasa hormat saya. Long Kun mencibir, Anda tidak bisa mengalahkan saya sejak awal, mengapa saya harus mendapatkan rasa hormat Anda? Maaf, saya tidak tertarik pada yang lemah. Ah Ling mencubit pinggangnya dengan tangan yang menonjol dan membuat gerakan yang sangat manis, tapi serangan baliknya sepertinya tidak terlalu berbahaya. Detik berikutnya, topeng pelindung Qian dengan cepat mengembun dari tubuhnya,
dan kemudian seluruh orang menghadapi angin dan gelombang yang dipadatkan oleh 3 api Phoenix di bawah dan bergegas ke bawah. Ya Tuhan, apa kau akan bunuh diri? Gadis gila yang tidak tahu harus berbuat apa. Untuk beberapa alasan, Long Kun tidak merasa kasihan pada gadis di depannya. Awalnya, dia hanya mengira dia sedang mengomel, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyikat perasaan keberadaannya. Setelah kontak singkat antara kedua belah pihak, Long Kun merasa masih ada beberapa gadis. Dia imut dan suka bermain, dan tidak benar-benar ingin membunuh orang lain. Namun, ketika Long Kun melihat bahwa Aling benar-benar mati-matian bergegas ke pusaran airnya, dia tidak tahan. Sayate. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jika kamu memukulnya seperti ini, kemungkinan besar kamu akan hancur dan berubah menjadi abu. Namun, kali ini, Aling tampaknya menjadi sangat serius, tuli terhadap pengingat Long Kun, tetapi wajahnya dengan sungguh-sungguh mengangkat topeng pelindung Qian di luarnya ke kondisi terkuat, dan bergegas ke 3 jalur dengan putus asa. Posisi inti pusaran, gemuruh. Saat energi meledak, garis besar Ling menghilang di tengah 3 badai api, dan tidak ada fluktuasi aura sama sekali. Long Kun tercengang, ya Tuhan, mungkinkah aku dibunuh seperti ini? Naluri mendorongnya untuk mengendurkan pertahanannya dan tidak bisa menahan untuk tidak naik ke udara, menyambutnya ke arah pusaran api, ingin melihat apa yang terjadi. Tanpa disangka, Aling yang bersembunyi di tengah pusaran api juga tersenyum saat ini, ternyata semua ini adalah perhitungannya. Bocah konyol ini, apa kamu tidak tahu bahwa bersikap baik kepada musuh itu kejam pada dirimu sendiri? Sepertinya gadis ini benar-benar akan memberinya pelajaran hari ini. Pada saat Long Kun melonggarkan kewaspadaannya dan mengikuti ketiga pusaran ini, Aling meledak dengan kartu pengetahuan keduanya, dan dalam sekejap, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pinggiran tubuh Aling. Bila angin keras dari dunia belakang. Bila angin itu semuanya menempel di pinggiran cahaya biru penjaga Aling, dan tanpa instruksi lebih lanjut, mereka tidak akan dilepaskan ke tubuh musuh. Dengan melakukan ini, Aling memastikan bahwa kekuatannya dapat mengenai lawannya 100%. Rasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Pada saat berikutnya, ketika Long Kun melihat garis besar Aling lagi dan memasuki bidang penglihatannya, sudah terlambat untuk menghindarinya, dan melihat Aling berubah menjadi cahaya biru, tiba-tiba memeluk tubuh Long Kun, dan meraihnya. Siluetnya bergegas ke puncak awan. Haha, saya ingin melihat sekarang, cara lain apa yang bisa Anda gunakan untuk menghentikan serangan saya? Ternyata konfrontasi barusan memberi Aling lebih banyak pemikiran. Dia tahu betul bahwa totem meraknya harus ditekan oleh warisan Phoenix lawan. Oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkan peluang Anda untuk menang, Anda harus memastikan bahwa beberapa yang terbaik dari Anda, serangan pembunuh yang kuat di tubuh lawan. Sama seperti gelombang pertama dari 3 pusaran air yang baru saja dirilis, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan performa ofensif terkuat, jadi melancarkan serangan jarak dekat adalah cara fundamental untuk menang. Setelah mendapatkan ide seperti itu, Aling, melalui pengamatan singkat terhadap Long Kun selama periode waktu ini, memutuskan untuk mencobanya. Benar saja, Long Kun bergerak dengan penuh kasih ke arahnya, dia masih terpukul. Dengan cara ini, Aling memeluk tubuh Long Kun dengan erat dari belakang, membiarkan Long Kun menempel pada dirinya sendiri tanpa merasakan jarak, dan kemudian dengan liar melepaskan bilah angin dari tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa dia adalah tindakan yang terlalu intim, tapi itu membuat Long Kun secara naluriah melahirkan ide lain. Aku mengandalkan, pria dan wanita tidak bisa memberi atau menerima ciuman, bukankah kamu menggunakan tindakan seperti ini? Oke. Bukankah kita berdua mengatakan bahwa kita akan mati selamanya? Aling sama sekali tidak memikirkan aspek ini. Setelah mendengarkan kata-kata Long Kun, dia merasa bahwa tindakannya seperti ini sepertinya di luar batas, namun, untuk dapat merusak Long Kun dengan parah, dia terpaksa mengambilnya, keuntungan dari orang ini secara tidak sengaja. Kamu nak ingin menjadi cantik, ibuku harus membuatmu membayar harga hidupmu hari ini. Selama kamu bisa membunuhmu dengan sukses dan memperjuangkan secercah harapan untuk tim, bahkan jika kamu memanfaatkannya, ibuku akan menanggungnya. Petik 2. Long Kun akhirnya menyadari bahwa gadis ini benar-benar akan memperjuangkannya, dan bahwa dia benar-benar dapat melakukan ini dengan putus asa untuk menang. Di saat berikutnya,
ia juga memadatkan pikiran lain dalam benaknya. Bagaimanapun juga, kemenangan atau kekalahan dari pertempuran ini terkait dengan hasil akhir dari seluruh tim. Ia tidak dapat menganggap serius Ah Ling, tetapi ia tidak dapat mengabaikan seluruh penjaga teratas. Ancaman tim Tao yang terdiri dari 7 orang, jadi dalam pertempuran ini, dia harus menang. Baiklah, karena kamu mampu membelinya, maka saya tidak memiliki keraguan. Bersiaplah untuk menerima sanksi Phoenix Flame. Pada saat berikutnya, mereka berdua meledakkan rahasia terkuat mereka pada saat yang sama, dan Long Kun kuat dalam garis keturunan Phoenix-nya, jadi setelah dia meledak hingga batasnya, energinya semuanya dimanifestasikan oleh kekuatan api di luar tubuhnya. Suhu api Phoenix naik ke titik ekstrim, dan itu langsung membakar totem burung merak di luar Ah Ling menjadi abu. Setelah kekuatan totem merak rusak, artinya kekuatan topeng penjaga di luar tubuh Ah Ling juga melemah tanpa batas. Di saat yang sama, dia telah kehilangan kartu hall terakhir untuk menahan kekuatan nyala api Dragon Kun. Tidak bisa lagi menahan api panas ini. Tidak, merasa bahwa ketergantungan terakhir pada bagian luar tubuhnya dengan cepat mencair, Ah Ling tidak dapat lagi mengurus yang lain. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah membebaskan tubuh Long Kun. Namun, dia menemukan saat ini bahwa Long Kun tidak tahu kapan baju besi di sekitar tubuhnya telah benar-benar hilang. Seperti yang diketahui semua orang, Ah Ling lah yang baru saja meledak menjadi pedang cahaya Qian, benar-benar melenyapkan semua armor di sekitar tubuh Long Kun menjadi ketiadaan. Dengan kata lain, saat ini Long Kun dan Ah Ling berpelukan telanjang. Untungnya, pada saat ini, keduanya berada di puncak langit, tidak ada yang akan melihat postur mereka, dan kekuatan api Dragon Kun telah sepenuhnya mengelilingi mereka berdua. Pada saat ini, keduanya disegel bersama. Dalam kepompong, raksasa yang ditenun oleh lapisan api, satu sama lain saling berhadapan dengan terbuka, terisolasi dari seluruh dunia. Dalam upaya singkat ini, keduanya sangat dekat, dan saat mata mereka bertemu, perasaan khusus berkecambah di kedalaman hati kedua orang pada saat yang sama. Saat tumbuh dewasa, kontak dekat pertama Long Kun dengan anggota lawan jenis adalah yang pertama kali. Kecuali ibu mertua yang membesarkannya, Ah Ling di depannya adalah orang yang paling dekat dengan Long Kun. Kamu wanita gila, menyesalinya sekarang, tapi sayangnya sudah terlambat. Kamu bajingan, biarkan aku pergi. Ah Ling sangat marah sampai-sampai dia menangis. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis muda yang naif yang belum pernah mengalami hal semacam ini. Saat ini, dia sangat malu. Sayang sekali semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia tidak punya cara untuk membenci Long Kun, lagi pula, pihak lain jika dia tidak melakukan ini, dia akan dibunuh sendiri, dan dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa jauh di dalam hatinya. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, kamu bertanggung jawab atas semua ini. Long Kun berkata, saat berikutnya dia benar-benar membuat gerakan yang luar biasa untuk Ah Ling. Agar tidak menodai kepolosan Ah Ling, Long Kun memilih untuk membuka matanya saat ini. Pada saat ini, Ah Ling benar-benar terpana, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu berpengaruh ketika dia dewasa. Lebih penting lagi, ini adalah orang pertama yang dia temui yang bersedia berkorban sebesar itu untuk dirinya sendiri. Awalnya, Ah Ling hanya mengira anak di depannya itu agak bodoh, tapi setelah saat ini, pandangan Ah Ling tentang Long Kun benar-benar berubah dalam hatinya. Dia merasa bahwa ini adalah pria yang lurus dan mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam benak Ah Ling, perasaan yang mulai muncul untuk pertama kalinya meledak, dan nama Long Kun, garis besarnya, dan semua yang dimilikinya hampir tidak dapat dipisahkan dari dunia Ling. Melihat pupil Long Kun benar-benar meledak menjadi dua api, Ah Ling meneteskan air mata emosi. Dan pada saat ini, perasaan tertusuk jauh di dalam hatiku sepertinya membuatnya lebih menyakitkan dan menyesal daripada mengambil nyawanya. Bocah konyol, kenapa kamu melakukan ini? Long Kun menunjukkan senyuman tak berdaya, meskipun ada dua garis darah dan air mata di wajahnya, itu telah ditembakkan tanpa sengaja. Anda bertanya kepada saya, siapa saya bertanya, gadis bodoh. Dalam sekejap, kekuatan Phoenix Nirvana dari tubuh Long Kun tiba-tiba meledak. Teriakan tajam menembus langit dan menyelimuti seluruh kota mimpi awan, seolah-olah Dewa Phoenix telah turun, mengeluarkan nafas dewa yang tak tertandingi. Akhirnya, totem Phoenix besar bersinar dalam bentuk lengkapnya,
dan apinya begitu indah sehingga bahkan langit kehilangan warnanya. Long Kun memeluk tubuh Ah Ling dengan satu tangan, dan menggunakan api untuk membuat lapisan pelindung untuknya. Dengan tangan yang lain, dia menepuk alisnya, membiarkan kekuatan nirwana api Phoenix dilepaskan secara bebas untuk memperbaiki pupilnya dengan cepat. Namun, dalam waktu singkat, semua gelombang telah benar-benar memulihkan keheningan. Mata Long Kun, yang baru saja pecah, benar-benar dipulihkan oleh kekuatan nirwana api Phoenix. Setelah nirvana, murid burung Phoenix tampaknya telah memberi Long Kun atribut kekuatan murid yang lebih kuat, dan penampilan bocah konyol ini semakin meningkat, dan statusnya di benak Ah Ling bahkan lebih halus. Ya Tuhan, lihat apa yang ada di langit, apakah karena Dewa Phoenix telah turun? Sungguh cahaya yang sangat indah. Pada saat ini, bahkan makhluk hidup di kota Yunmeng menghentikan gerakan mereka, memandang ke langit, dan memandang Long Kun yang sangat kuat dengan mata kagum. Terlalu kuat. Setelah penglihatannya kembali, Long Kun memeluk tubuh Ah Ling dan jatuh ke tanah untuk pertama kalinya. Keduanya buru-buru memisahkan tubuh satu sama lain, tetapi benih kasih sayang telah tertanam di hati mereka. Ah Ling dengan cepat membereskan riasannya, dan Long Kun juga memperbaiki armornya, dan masing-masing kembali ke postur yang tenang dan non-pertempuran. Tadi, aku minta maaf padamu. Aku berhutang budi padamu, kan? Long Kun sepertinya dengan cepat memulihkan penampilan riang sebelumnya. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika bukan karena tekanan yang kamu berikan padaku, aku tidak akan bisa memahami kekuatan Phoenix Nirvana dengan mudah, dan murid setelah resusitasi Nirvana diberi naluri garis keturunan Phoenix yang baru, yang lebih kuat dari sebelumnya. Banyak, jadi kita bisa dianggap saling membantu, tidak ada yang perlu diutang, tapi sekarang kau tidak bisa kembali ke kemahmu. Petik 2. Mengapa? Ah Ling memandang Long Kun dengan heran. Omong kosong, bagaimana saya bisa membiarkan Anda kembali dan membantu rekan satu tim Anda menangani bos saya? Anda tidak bisa pergi dari sini tanpa perintah saya. Begitu suara Long Kun jatuh, kilatan cahaya api tiba-tiba muncul di tubuh Ah Ling, yang berubah menjadi sangkar api, mengunci Ah Ling di dalamnya. Gadis itu segera kembali ke penampilannya yang merajuk, kamu anak laki-laki Bao, aku tahu kamu seperti ini. Gadis ini seharusnya mengambil kesempatan untuk membunuhmu sekarang. Dia memiliki sedikit kasih sayang padamu, tapi sekarang semuanya dimusnahkan olehmu. Petik 2. Long Kun tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan berada di sini untuk menemanimu. Seperti yang dia katakan, pria ini berbaring di tanah dan mengambil seekor anjing berbulu, bersenandung sedikit, dan memiringkan kaki erlang, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dari waktu ke waktu, dia menoleh untuk melihat Ling ini. Medan perang utama Su yang cukup jauh, dan mereka tidak akan ditemukan untuk sementara waktu, dan ini dapat dianggap sebagai dunia dua orang sementara. Setelah kemenangan awal medan perang lokal Long Kun, medan perang lain di mana Ling Yao berada sangat tragis. Sasaran gadis ini adalah pemimpin di antara 7 penjaga, dan yang terkuat di antara mereka. Kedua orang itu menggunakan ilmu pedang murni untuk bersaing, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat jelas di sekitar mereka, penuh dengan bekas pedang yang dalam.